Selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya di tempat ini. Siapa yang mendapatkan berkat pagi ini? Mengalami berkat, amin. Pasangan yang baru mendapatkan berkat, amin. Kuat sekali ini begininya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat bergabung dengan GBC Jakarta. Thank you untuk semua yang udah ada di sini, yang di online di tempat dan juga online, di onsite dan online ya. Kalian benar-benar merupakan kesayangan Tuhan. Kalian melayani, kalian tahu bahwa kalian Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan tidak akan pernah berhutang, ingat, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Apapun yang kita lakukan Dia tahu tuh, teman-teman. Amin. Bahkan yang hari ini mungkin gak kelihatan di belakang layar pun saya tahu Tuhan memberkati semua kamera, multimedia, sosial media, bagian sound system, Pastor Gard yang selalu setia setiap hari Minggu ya, mempersiapkan semua perjamuan kudus ya. Saya so good ya to be in the house of God. Saya merasakan puji nama Tuhan hari ini, saya diberi kesempatan untuk bisa sharing. Sebenarnya tadi udah mau banyak yang saya mau ngomongin, tapi begitu luar biasa. Saya rasa kalau dalam hadirat Tuhan itu sebenarnya so good ya teman-teman. Tuhan itu bisa berbicara langsung sama kita gitu ya. Dia bisa mengingatkan kita setiap hal-hal yang mungkin saat ini kita struggle. Kita mungkin masih berperang ya, masih punya ketakutan, punya unbelief, tidak percaya. Tapi Tuhan itu berbicara waktu kita, bahkan bukan hanya waktu kita firman Tuhan. Dia itu luar biasa. Waktu kalian datang ke sini aja dia sudah berikan kesukaan. Makanya kita di dalam Kristus itu sebenarnya tidak ada reason, tidak ada alasan untuk tidak bersuka. Amin. Saya dikasih, kita 3 bulan terakhir berbicara di GBC Jakarta mengenai sukacita. Sukacita seperti apa? Ya, kita sering kali kan, kalau sukacita itu kayaknya mesti ketawa-ketawa. Enggak, saya tadi ya keluar air mata bukannya saya sedih. No, because karena saya sangat grateful. Benar-benar mengucap syukur. Mengucap syukur. Luar biasa Tuhan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Kalian harus ingat itu. Kita tuh gak ada, nasibnya tuh gak ketahuan kemana saudara kalau gak ketemu Kristus. Kalau nggak Kristus menemukan kita tuh nggak ada di sini. Kalian tahu, if you wanna see, kalau kita bisa diberikan nih 2 versi daripada kehidupan kita. Pertama, kalau kalian mengenal Tuhan. Kedua, kalau tidak mengenal Tuhan, itu saya yakin kalian akan sangat-sangat bersyukur. Kita seringkali komplain karena kita tidak tahu kalau kita tidak kenal Tuhan seperti apa, betul ya? Kita cuma tahu, kurang ini, kayak gini nih. Begini doang kurang. Tapi kalian tidak pernah tahu kan bagaimana kalau misalnya tidak mengenal Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak find us. Dia menemukan kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi dia menemukan kita. Kalau dia tidak menemukan kita saudara, saya yakin hidup saya udah gak tahu di mana. By the way kemarin weekend ini saya ada satu kesempatan ngobrol sama jiwa baru gitu ya. Yang maksudnya jiwa baru unbeliever. Saya percaya ya. Kadang-kadang kita pikir gue pelayanan nih. Wah gile. Hari Sabtu pelayanan atau hari Jumat pelayanan kayak bagus banget gitu ya. Kayaknya kita tuh wow banget gitu. Tapi kalian tahu gak? Waktu kita pelayanan sebenarnya nomor 1 yang diberkati bukan orang itu. Bukan. It's you, it's me. Saya sendiri ini loh yang akan mengalami yang namanya di refresh. Mungkin udah lama kita gak sharing mengenai kasih Tuhan ke orang lain yang belum mengenal Tuhan. Saya waktu ngelihat orang belum mengenal Tuhan tuh karena terbiasa dengan orang Kristen di sekitar saya gak mikir itu tuh oke. Maksudnya biasa aja gitu loh. Tapi waktu saya melihat orang lain yang tidak mengenal Tuhan bisa mengalami yang depresi yang begitu dalam. Saya bilang Tuhan. Dan saya tahu diingatkan lagi Tuhan, dulu saya pernah depresi luar biasa waktu saya kuliah. Dan saya was like, my goodness. Luar biasa ya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya ya.
Saya bisa sih, saya juga masih pernah stres gitu. Jangan kalian ngeliat gitu kalau Pastor Dita gak pernah stres, anti stres gitu ya. Kalian gak perlu tahu kehidupan saya lebih dalam gitu, karena kelihatan lah dari luarnya gitu ya. Menurut saya kita apa adanya ya. Cuma maksudnya kita itu kelihatan kayaknya dari luar mungkin kok kayaknya gak bakalan pernah stres sih dia gitu ya. Tapi kalian gak tahu ya, kita tuh bisa stres, tapi sesetres-stresnya kita ya. Ya, anak saya di sini ada 3, suami 1 gitu ya. Haleluya, puji Tuhan, suami 1. Dia bisa melihat saya setiap hari. Betul ya? Di dalam rumah saya tuh kita berlima. Dia bisa lihat saya, mami lagi stres. Tapi sesetres-stresnya mami, stres-stresnya saya, Han, tetap aja kasih Kristus, sukacita itu tetap ada. Akan balik lagi. You will just need time. Jadi gak boleh nih kita duka cita atau stres. Everybody will experience, akan mengalami yang namanya stres. Karena kehidupan itu di dalam dunia ini tidak mudah. Kita ini apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ya, kita bisa stres kita punya mental itu bisa terganggu, saudara. Benar bisa terganggu. Pasti banyak pikiran-pikiran yang kita kadang-kadang ya tanpa sadar kita entertain. Dengan begitu majunya teknologi juga begitu banyak yang namanya apa ya? Godaan-godaan kita lihat ya. Kalau kita lihat semua lagi pergi jalan-jalan semua kan berasa juga gitu. Kok semua pada pergi ya? Kok kayaknya saya doang gitu. Pelayanan di rumah Tuhan. Bisa loh. Ya gak tahu kalian ya, kalian kan begitu luar biasa suci gitu ya. Kalau saya sih manusia biasa gitu loh. Ya, manusia biasa seperti Elia gitu. Manusia biasa, bisa gitu loh. Jadi saya tuh masih gak kebal. Kalau ngeliat orang gitu kayaknya hidupnya enak. Padahal dia let post. Let post kan gak tahu kapan ya. Bisa 2 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Wah kok kayaknya dia kok awet muda banget. Ya mungkin aja udah 10 tahun yang lalu baru dia let post gitu sekarang. Ya kan? Ya anyway, poinnya adalah bukan itu. Poinnya adalah kita ini manusia yang tidak pernah kebal dengan seperti itu. Tapi kalian tahu gak? Ada satu alasan kita itu bisa tetap bersuka cita, saudara. Man, we are the beloved God, beloved child of God. Kita ini anak yang dikasih. Kalian cuma renungkan itu aja. You are the beloved child of God. Kalau beloved staff of God, you are beloved angel of God, masih oke lah. Beloved ya namanya kesayangan tapi maksudnya angel of God lah. Tapi beloved child of God. Tidak ada yang namanya tuh child itu mantan anak. Dia bayar dengan apa? Darahnya sendiri, saudara. Darahnya sendiri. Itu biarpun ya di sekitar kita itu gak ada berkat secara nyata, secara kelihatan. Saya bisa katakan itu berkat yang terbaik yang bisa kita tahu. Kalian bisa datang ke sini. Dan saya kemarin waktu saya sharing gitu ya, saya bilang Tuhan, wow dulu saya benar-benar banyak banget depresi saya gitu dulu. Tapi saya gak tahu harus pergi kemana. Tapi sekarang saya tahu. Dalam Kristus I have everything. Di dalam Kristus Yesus kita punya segala-galanya. Bukan di dalam suami atau di dalam istri. Di dalam anak-anak. Itu adalah berkat. Itu adalah orang-orang yang kita kasihi. Tapi still itu pun bukan merupakan berkat. Segala-galanya itu gak ada di mereka, saudara. You want everything is only in Christ. In Christ alone. Mana saya sebelum prepare ini punya khotbah. Saya ada ngobrol-ngobrol sama anak saya. Ya ini bukannya saya karena pas aja gitu ya lagi sama Joel. Tapi saya juga tahu anak-anak saya yang lain pun kurang lebih sama. Menurut kamu apa itu sukacita? Sukacita itu it's not a feeling, tapi it's something that kalaupun kita ngerasa, kalaupun kita lagi ada masalah gitu ya, di tengah masalah atau suatu badai gitu, kita tetap bisa refresh, and jiwa kita tuh tetap bisa refresh, and kita juga tetap masih bisa berpengharapan kepada Tuhan. Nah contohnya kalau saya mau ceritain testimoni saya, itu seperti waktu itu, maksudnya walaupun gym belum buka, tapi saya masih bisa bilang, oh Tuhan ini lagi mau work something di belakang aku gitu loh, yang kita nggak tahu gitu loh. Nah itu adalah sebuah sukacita gitu. Mungkin saya waktu itu bad mood feelingnya, mungkin saya rasanya kayak wah stres gini.
Tapi tetap aja gitu, maksudnya saya masih merasa kalau Tuhan itu sedang bekerja di belakang layar saya. Nah itu baru yang namanya sukacita. Jadi tidak terpengaruh dengan situasi. Amin, amin. Jadi saya tembak ini nggak dipersiapkan, saya tembak aja sambil nyetir gitu ya. Saya tembak. Menurut kamu sukacita apa? Mami rekam ya gitu. Yaitu sukacita itu bukan suatu cuma feeling doang. Kalau feeling doang banyak banget, kita ini udah terbiasa dengan perasaan kita, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kalau enak, makanan enak, kita bisa happy. Kalau makanan lagi nggak enak, ya nggak happy gitu. Kalau lagi lapar, gua nggak happy gitu kan. Kita selalu banyak apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan bahkan ya. Nah, cuma dibilang di situ bahwa kita itu punya ada satu yang bisa refresh saja gitu. It's in you. Dengan DNA kita sebagai anak-anak dikasih Tuhan, itu ada di dalam kita saudara. Sukacita itu udah chip yang gak bahkan bisa diambil. It's there gitu ya. Hari ini kita buka dengan pertama firman Tuhan di Mazmur 16 ayat 5 ya. Oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. Ya. The lines has fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, and I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. Nah, ini di sini bahasa Indonesianya kita bisa buka, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Teman-teman, di sini dibilang bahwa Dia harus kita saat ini kita ambil satu decision, satu keputusan. Kita tetapkan bahwa Yesus ya Tuhan. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. You are my portion Tuhan. Engkau adalah bagianku Tuhan. Bukannya hanya harta, blessings, berkat. Jadi kayaknya Pastor Lita ini anti banget gitu sama harta atau berkat-berkat yang kelihatan. Enggak. Tapi kita itu udah terbiasa hidup dengan berkat yang kelihatan saudara. Kita itu pasti fix akan ngelihat yang kelihatan. Tapi saya mau kita semua menjadi orang-orang di sini, anak-anak GBC, amin, yang dikasihi Tuhan, dilatih untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kita nggak perlu melihat yang kelihatan. Kita melihat apa? Pertama adalah kita melihat Yesus. Tapi di dalam Yesus itu, semua yang kelihatan itu apakah berkat kesehatan, apakah itu berkat finansial, apakah Tuhan nggak berikan? Ada, it's including satu paket. Waktu kita melihat Tuhan, kita bilang katakan, Tuhan Kau adalah bagian warisanku dan pialaku. Ada satu prioritas yang kita lakukan, betul? Ada satu yang prioritas. Waktu semuanya kalang kabut, semuanya chaos, kalian bilang apa? Tuhan, Engkau adalah bagianku, warisanku, pialaku. Tadi on the way kita pergi ke sini, kita sharing-sharing di mobil gitu ya. Kita sering sharing-sharing, tapi kita bilang bahwa ingatkan kepada anak-anak muda di tempat ini. Siapa yang anak-anak muda? Semua angkat tantelin. Yes. Kita anak-anak muda. Anak-anak muda di tempat ini semuanya yang dikasih Tuhan, iya harus angkat tangan. Security kita yang namanya apa ya? Confidence, keyakinan diri kita bukan di dalam diri kita sendiri, tapi di dalam Kristus. You are my portion, Lord. You are my inheritance. Kau adalah warisanku, pialaku. Kita katakan itu kepada Tuhan. Sehingga dibilang tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. In good places.
Iya kan? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihatku. Dia yang memberi nasihat kita. Waktu kita pada malam hari in your hard times ya. Di saat-saat kita susah gitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi apa? Memberikan kita nasihat. Dan waktu kita melihat senantiasa memandang kepada Tuhan. Harus ada, pasti ada. Kita harus make a decision. Satu keputusan bahwa aku akan mau memandang Tuhan aja. Aku gak mau memandang ke kiri, ke kanan, ke dalam situasi saya. Orang manusia ya manusia pasti mengecewakan. Pasti. Bahkan yang baru married pun gitu. Yang newlywed hari ini. Haleluya. Ini masih panas-panasnya nih. Ini mesti minta diceritain nanti, kita bisa sharing-sharing nih. Kalian kan gak tahu kan, saya juga sama Pastor Yudi masih panas-panasnya. Masih panas-panas. Waktu saat itu tuh manusia itu cepat sekali. Bukan untuk merendahkan manusia ya, tapi memang manusia itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Manusia itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Kita sembah-sembah dia gitu, kita agung-agungkan dia gitu, nggak bisa. Manusia pasti akan mengecewakan. Tapi di dalam Kristus dia akan membentuk kita punya partner, spouse kita ya. Semakin hari semakin menyerupai Yesus gitu ya. Semakin hari dia bisa sayang tanpa kita suruh gitu kan. Wanita kan paling mau ya. Kalau disayang tanpa harus disuruh ya. Bener gak? Kalau disuruh, lu kamu sayang aku dong. Coba kamu perhatiin aku dong. Ya itu mah gak basi ya. Tapi kita mau suami yang gak kaleng-kaleng ya. Betul ya? Gak kaleng-kaleng tuh. Pak Novik gak kaleng-kaleng. Betul? Kita mau Ria ya pasti maunya kita tanpa kita minta udah dibantuin. Tanpa kita minta dia udah siapin. Gitu kan enak banget ya. Ya kan? Amin. Wes. Keras sekali suami saya. Suaranya keras sekali. Amin. Nah itu. Jadi kita itu tidak tergoyahkan kalau kita melihat karena dia itu berdiri sebelah kanan kita. Cuma masalahnya dia berdiri di sebelah kanan kita tidak memandang dia. Seringkali kita gak memandang dia gitu loh. Ya kan? Seringkali kita lupa gitu. Nah kita buka lagi Mazmur 5 ayat 11 sama 12. NKJV-nya. But let all those rejoice who put their trust in God. Who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield. Nah ini. Tetapi semua orang yang berlindung, bahasa Indonesianya. Semua orang. Katakan semua orang. Semua orang. Yang berlindung, padamu akan bersukacita. Nih ya, semua orang kalau berlindung, trust the Lord, itu akan bersukacita. Titik, pulang. Ya, betul gak? Itu kuncinya. Trust in the Lord. Kita bersukacita karena kita percaya. Bukan dengan kebaikan saya setiap hari. Saya hidup dibenarkan oleh Kristus. We trust in your righteousness. Amin. Kita tuh benar-benar bergantung sama Tuhan itu. We don't live by sight but we live by faith. Kita hidup karena iman. Karena percaya. Payah lu om doang lu. Hidup cuma karena percaya. Bener. Karena dari percaya akan ada action. Akan ada tindakan-tindakan berdasarkan apa yang kita percaya. Orang kalau percaya kalau kita bergantung kepada Tuhan. Kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kita gak bakalan jadi orang sembrono saudara. Gak bakalan kita menelantarkan keluarga kita. Gak mungkin kita cuekin anak kita. Gak mungkin kita abuse the power. Gak mungkin kita seenak-enaknya. Tidak mungkin. Saya percaya waktu kita trust in the Lord. Kita lihat memandang Kristus. Kita justru akan benar-benar, oh ya Tuhan, saya akan ada sukacita dalam melakukan segala sesuatu. Kalian mau masak pun akan sukacita. Dalam keadaan berat pun kita akan mengalami sukacita. Walaupun kita menangis, kelihatannya menangis. Tapi hati kita tuh penuh dengan sukacita, ucapan syukur. Ucapan syukur apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kalian. Kalian tahu untuk bisa melihat berkat setiap hari yang kecil-kecil pun itu perlu yang namanya kasih karunia. Itu perlu yang namanya kita itu perlu benar-benar Tuhan itu the power. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk menikmati. Kalian tahu bagaimana cara menikmati makanan di rumah itu enak apa enggak enak? Itu karena perlu kasih karunia Tuhan. When I see saya masak biasa-biasa kadang-kadang juga gagal ya.
Terus udah gitu anak-anak kita tetap mengucap syukur, terima kasih mami. Dia makan dengan lahap. Itu tuh benar-benar memberkati. Dan anak-anak juga bisa menikmati apa yang ada. Gak pernah, ya makanan begini lagi. Coba dong beli yang lain dong. Gak pernah. Do you know that is a grace of God? It is. Kasih karunia Tuhan semata-mata. Suami kita pulang, kita benar-benar, oh thank you ya. Kamu udah kerja capek-capek. Terima kasih that you provide me well. Amin, suami-suami. Amin. Yang istri udah capek-capek, ya kan? Suaminya bilang, aduh kamu luar biasa. Istri yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Gak ada satupun wanita. Gak ada. Sampai di situ gak ada. Awas jangan ngomong lagi, jelasin lagi. Gak ada, emang gak ada. Amin. Emang tidak ada lagi. Gak ada wanita lain yang bisa mengerti engkau seperti mengerti aku. Itu gak ada yang mengerti. Yang gak bisa mengerti aku tuh seperti orang lain tuh gak ada. Cuma kamu doang. Udah the best. Kalian tahu seperti itu ya. Kalian biasakan di yang kecil-kecil gitu loh. Kita gak perlu kalau misalnya wah dapat dibeliin mobil baru terima kasih ya. Dibeliin rumah terima kasih ya. Kalian gak dibeliin apa-apa juga terima kasih. Betul? Karena kita terbiasa ya. Oh harus nih. Kalau misalnya namanya anniversary. Banyak yang kalau anniversary. By the way hari ini Pastor Fedri dan Lily. Kalian anniversary. Hari ini berkat Tuhan melimpah atas kehidupan rumah tangga kalian ya. Nah kalau dalam rumah tangga kadang-kadang anniversary siapa yang pernah? Anniversary justru malahan merasa jadi beban. Wah anniversary ke-1 kita makan di hotel. Anniversary kedua makannya biasa-biasa misalnya di restoran. Dibanding-bandingin kok dulu kok di ini. Ya udah nggak enak. Ketiga nginep di hotel. Woi, ya kan? Keempat, kelima. Kalian tahu along the way nih akan ke-7, ke-8, ke-9. Itu kita akan mulai berlomba-lomba tuh. Ntar ini. Jadi malahan jadi beban. Tapi kalian harus biasakan apapun itu tetap berkat. Karena kalian tetap ada bersama-sama. Yang penting kita bisa quality time, bisa sama-sama itu udah berkat Tuhan. Amin. So when you put in your trust in the Lord itu benar-benar bisa punya sukacita. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya loh. Selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Kita kenapa bersorak-sorai selama-lamanya? Coba. Karena Tuhan itu menaungi kita saudara. Kita bisa happy gitu ya. Senyum gitu ya. Saya nih ditegur Tuhan saudara. Tadi itu ya saya minggu ini prepare ini ya saya udah diingetin Tuhan. Kamu ini udah jarang sering ketawa. Jangan lagi, ayo. Kamu tuh sorak-sorai kamu, ketawanya kamu tuh bukan karena keadaan. Because dia mau saya tuh happy dan sehat. Karena Tuhan yang menaungi kita jadi selama-lamanya. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Dan karena engkau akan bersukaria, kita itu akan bersukaria. Karena kita mengasihi namanya. Kita mengasihi namanya karena dia adalah Allah yang baik, betul? Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang setia. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Engkaulah yang memberkati orang benar. Kalian benar orang-orang benar bukan? Kalian orang-orang yang dibenarkan kan? We are the righteous one. Kita tidak mencari kebenaran daripada perbuatan kita, bukan. Tapi karena kita itu dibenarkan. Makanya kita, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Tuhan Yesus memberkati orang benar ya Tuhan. Dia memberkati Yesus. Dan dia memberkati kita semua yang ada di dalam Kristus. Engkau memagari dia dengan apa? Anugerahmu seperti perisai. Perisai yang selalu 360 derajat semua. Semua sisi kalian akan diberkati. Perisai daripada Tuhan itu. Mau gak? It's yours. Itu adalah bagian dari kalian loh. Luar biasa loh ini. Tadi saya bilang katakan bahwa Tuhan itu mau saya itu hidup di dalam kesehatan. Kita lihat di Amsal 17 ayat 22. Ini sering banget dipakai. Cuma saya mau ingatkan lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul ya? Hati yang gembira. Hati yang gembira. Hati yang gembira itu bukan yang dibilang orang yang smile only. Oke, smile. Ya, ketawa itu, tersenyum itu bagian daripada hati yang gembira. Pasti. Nggak mungkin hati yang gembira terus diemnya
Hati yang gembira. Hati yang gembira nih adalah obat yang manjur. Lu tau gak sih? Hati yang gembira loh. Ngegas ngomongnya. Saya udah bilang, kalau orang ngegas ngomongnya tuh ya pasti nepak ke orang lain. Sebelahnya bahkan ngegas juga. Bisa loh, sering. Ini suami istri pasti udah ngerti deh. Ya kan? Sering gitu. Pulang kenapa sih lu ngomong ngegas terus gitu naik mulu kenapa sih? Ya enggak juga lah. Enggak ngegas tapi begitu. Ya kan? Kenapa lu? Kesambet apa gitu? Tadi jatuh. Apa jalannya salah? Ya kan? Nah, tadi ada yang apa disalip mobilnya gitu atau apa gitu kan, kesel kan. Hati yang gembira itu dari dalam hati. Pertama. Tapi nggak mungkin juga kita nggak ada manifestasinya yang tadi saya bilang. Adalah obat yang manjur. Obat yang manjur berarti itu pasti tokcer. Oke, manjur. Itu udah pasti. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini semangat yang patah itu adalah broken spirit. Broken spirit itu dikatakan di sini adalah broken itu artinya tau nggak apa? Smitten, wounded. Broken kan kita pikir apa ya? Broken spirit yang rohnya yang apa ya? Hancur gitu ya. Semangat yang patah bahasa Indonesianya. Kan kadang kita pikir ya semangat yang patah oke, nggak semangat lagi gitu. Broken spirit, lu salah satu kenapa broken spirit ya semangat kita patah itu karena kenapa tau nggak? Wounded. Ya, smitten bahasanya, bahasa Inggrisnya. Itu kalian tahu seperti waktu Yesus smitten. He is smitten. Dia itu benar-benar wounded for us. Dia itu dilukai buat kita. Ya. Dia dilukai buat kita. Kita ingat waktu kita bilang, oh kita nggak perlu lagi punya semangat yang patah. Kita nggak perlu lagi punya broken spirit. Karena kenapa? Broken spirit itu udah dibayar oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa diingatkan bahwa oh iya ya, jangan kalau semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah maka tadi saya bilang saya ini lagi diingatkan Tuhan mengenai tulang yang kering, ya, mengeringkan tulang itu loh, ya. Saya tahu umur saya masih muda, amin, amin. Umur saya masih sangat muda. Kalau dibandingkan apalagi dengan siapa? Daud ya yang 120, Musa 120 meninggal ya kan, mati itu 120 dia gitu. Saya mah masih seperberapanya gitu kan, masih sangat muda, hidup saya masih panjang. Oke, jadi jangan dengar lagi, saya please jangan biasakan, saya pernah dengar, gak usah disebut namanya. Saya udah mau gocap nih Pastor Lita, saya udah mau gocap nih, gocap jangan disebut-sebut. Gocap itu gak perlu disebut-sebut. Gocap itu apa artinya dengan PG 120? Iya kan? Ya kan? Setengah aja belum. Setengah aja belum. Haleluya loh. Tapi kita sering banget. Tadi saya sharing pagi-pagi ketemu dengan saya, by the way untuk kalian saya hari ini pergi ke salon. Karena saya nanti ada wedding, saya ngobrol dengan Lenny. Terus kita ngobrol-ngobrol, wah itu ya Musa itu meninggal 120. Dia sih mati. Bener mati. Tapi dia ya ampun mata aja gak kabur. Kita baca dikit aja udah mau kriep-kriep. Ini sakit mata pegel apa segala macam. Saya pakai kacamata segala macam. Orang dia itu gak kabur. Badannya itu masih sehat, kuat. Gak ada kerusakan loh. His statue is very strong. Nah seringkali nih di sini nih. Mikirnya itu kan Daud, itu kan Musa. Zaman dulu. Mungkin semua belum ada polusi apa segala macam gitu ya. Kita ngomong gitu ya. Padahal kita ini udah ditebus oleh Yesus Kristus. Cuma the unbelief kita ini pasti ada yang selalu mengingatkan kita, udah lu nggak percaya, lu jangan percaya dengan kekuatan, jangan percaya dengan firman Tuhan yang itu. Ya sedikit-sedikit lah, lu percaya boleh lah. Lu boleh lah, awet muda boleh lah. Tapi kalau bagian tulang, ya lu mesti terima itu aging, ya. Ini saya lagi ngalamin, lagi terapi kaki saya. Tuhan ingatkan saya apa tau gak? Broken spirit. Jangan kamu semangat kamu patah. Lita, jangan semangat kamu patah. Don't let your spirit broken. Jangan sampai kamu menanggung apa yang Tuhan Yesus sudah tanggung. Katakan amin. Sekarang saya mau katakan semua daripada kita yang mengalami sakit tulang, ya. Yang sakit tulang dari manapun, L1, L2, L3, 4, gue gak tahu deh, L4, L5, apapun lah. Saya di sini, saya mau katakan mari kita angkat tangan kita saat ini juga. Jangan nunggu-nunggu lagi.
Angkat sekarang. Kalau yang sakit, mungkin lututnya, saya juga sakit di lutut. Tuhan ini sudah sembuh Tuhan. Tulang-tulangku Tuhan, Engkau yang berikan satu kekuatan yang baru. Berikan Tuhan suatu kesehatan. My bone and joint is refreshed, renewed, and healthy. Strong like an ox, katanya suami saya. Strong like an ox, ya kan? Engkau Tuhan Yesus, you are our ox. Amin. Dia yang menjadi kekuatan buat kita. Sehingga kita nanti sampai waktu kita ketemu Tuhan, kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, masih bisa berolahraga, masih bisa actually menikmati aktivitas-aktivitas. Amin. Amin. Kalau orang bilang, wah kalau umur 45 udah tidak boleh lagi punya anak. Saya bukan yang mau punya anak. Enggak. Saya gak mau punya anak lagi. In Jesus name, thank you Jesus. Saya udah punya 3. Saya gak mau lagi. Tapi kalau kalian masih bergumul, saya mau katakan. Maksudnya Tuhan Yesus sudah kasih begitu banyak bukti-bukti orang-orang dalam firman Tuhan. Ya kan? Abraham punya anak umur 100. Ya kan? Ya kan? It's real. Oke, jangan dibohongin di pikiran kita, itu nggak real, itu nggak nyata. Karena itu yang sering kali kita pikirkan terus, enggak, gue nggak real, nggak nyata, itu semuanya. Jadi kita saat ini saya katakan bahwa kita bisa melakukan. All things are possible in Christ who strengthen us. Dia yang menguatkan kita, dia yang menjadi kekuatan kita, semua itu adalah possible. Mungkin, semua itu kalian mungkin dapatkan. Kalian mau apa? Gitu. Oh saya mau ini, saya maunya sampai nanti saya tua, saya tetap masih bisa enjoy aktivitas olahraga bersama anak-anak saya. Saya masih bisa dance, saya masih bisa pergi ke kelas olahraga, saya masih bisa sama suami saya. Ya kan? Beraktivitas. Ya, yuk aktivitasan terus. Lanjutkan. Loh, Pak Surita ini gimana sih pikirannya ke sana terus? Kalian nggak mau nggak apa-apa. Tapi saya mau berdoa buat semua yang saat ini sudah menikah, punya pasangan. Saya berdoa kalian punya pernikahan akan selalu diberkati Tuhan. Akan selalu penuh dengan anggur yang baru. Katakan amin yang udah punya, yang amin kok yang masih jomblo. Ayo yang jomblo juga boleh. Haleluya. Haleluya, yang jomblo akan mengalami. Betul gak sih? Amin. Yes. Dan yang menikah semuanya. Yang jomblo saya berdoa kalian akan tetap yang menjadi pribadi nih dengerin yang jomblo nih. Tadi ada saya dapat something dari Tuhan. Wah, saya dapat something dari Tuhan. Tuhan katakan bahwa kamu itu adalah pribadi yang utuh di dalam Kristus. Tanpa orang lain. Oke? Anak-anak denger ya. Kalian adalah pribadi yang utuh tanpa bantuan orang lain tetapi karena Kristus di dalam kamu. Oke? One day kalau misalnya orang itu dalam kehidupan datang ke dalam pasangan itu datang dalam kehidupan kita, orang yang masih single, justru kalian akan ditambahkan mengalami kesukaan, bukan menjadi beban. Oke? Nggak perlu saya harus target nih merit umur segini. Kalau saya bilang mendingan kalian hidup sendiri tapi happy in Christ, ya, daripada kalian paksakan target harus tercapai. By tahun ini harus merit, tapi terus udah gitu kalian juga sengsara. Ya. Karena kalau kalian aja sekarang hidup sengsara, apalagi kalian merit. Menurut saya seperti itu. Itu gamblangnya. Satu orang aja pusing, apalagi lu 2. Gitu, ya. Amin. So, tapi untuk yang jomblo, untuk yang single, in Jesus name, God will provide. You don't have to worry, just enjoy, be a very happy person. Amin. Be a whole person. Terus lanjutkan. Proverb 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri tapi kepedihannya mematahkan semangat. Jadi muka kita kalau hati yang gembira itu membuat muka kita itu berseri-seri saudara. Ada glow. Kalian mau treatment apapun gak bakal bisa menggantikan yang namanya hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu kita akan berseri-seri mukanya. Gak dibuat-buat. Kalian akan tetap berseri-seri terus. Kayaknya biarpun dengan keadaan sulit, pandemi pun, ketutupan masker, muka kita, mata kita tetap glow. Amin. Amin. Jadi that's what God is promising. Ini adalah janji Tuhan. Go eat your bread with joy. Ya.
And drink your wine with a merry heart, for God has already accepted your works. Nah ini, saya cuma mau ngomong sedikit aja ini. Go, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Jadi kalau kalian nanti ini sebenarnya ngomongin memang perjamuan kudus. Ya. Tapi saya dapatnya bukan hanya perjamuan kudus. Setiap kali kamu makan, ya jangan genumel. Setiap kali, kita makan sehari 3 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali ya? Ya terserah. Saya mesti 1 kali aja udah mesti. Tapi makan ada orang yang kalau kayak saya tahu kalau GBC ya makan tuh happy banget. Tapi ada loh orang yang makan itu mikirin harga. Ada yang mau makan ini mahal amat. Ini kok nggak enak? Padahal udah enak. Tapi karena dia suka masak di rumah atau masak di mana atau makanan biasa, kita kadang-kadang tidak appreciate termasuk saya gitu. Oke? Jadi Tuhan ingatkan ke saya, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Let's enjoy. Oke, nikmati apa yang Tuhan berikan di atas mejamu gitu ya, karena Allah sudah berkenan. Nah ini amazingnya karena Allah sudah berkenan. Jadi kita itu waktu Holy Communion bukan untuk mendapatkan perkenanan Kristus. Tapi karena Tuhan, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Perbuatan siapa? Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Karena kita sudah diperkenan, kita itu udah berkenan. Makanya mari with a merry heart kita ambil toast gitu ya. Makan roti dan minum anggur. Ya, amin. Saya tutup dengan Mazmur 126 ayat 5-6. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Nah, bahasa Indonesianya ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ya, akan menuai dengan sorak-sorai, ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalian tahu di sini? Saya kasih lagi satu Passion Translation ya. Habis itu baru saya jelaskan. Those who sow with their tears as seeds, ya, will reap a harvest with joyful shouts of glee. They may weep as they go out carrying their seed to sow, but they will return with joyful laughter and shouting with gladness as they bring back armloads, saudara, armloads of blessings and a harvest overflowing. Saya mau jelaskan satu hal. Waktu kita menabur dengan mencucurkan air mata, kalian bilang gak apa-apa Tuhan, aku tetap di sini aja. Tapi karena Engkau yang berfirman, aku percaya walaupun berat, ya. It's okay Tuhan, aku tetap bawa terus ini pergumulan aku terus Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu berperang buat saya. Saya gak perlu berperang, biar Tuhan yang berperang. Dengan air mata cucurannya. Dengan mencucurkan air mata. Tapi kalian tahu, ingat janji Tuhan, kau akan menuai. Katakan, saya menuai. Saya akan menuai. Saya akan menuai. Saya akan menuai apa? Ini nggak receh loh. Saya akan menuai dengan sorak-sorai. Kalian akan benar-benar sorak-sorai, sukacita yang melimpah-limpah itu. Kalian akan bilang, man, I'm done. Itu benar-benar beres. I break through. Akhirnya beres juga. Akhirnya lewat juga. Orang yang berjalan, kita harus ingatkan diri kita bahwa kita itu akan justru menuai dengan sukacita. Menuai loh, kalian akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau bahasa Inggrisnya yang Passion Translation enak banget. They bring back armloads. Jadi yang berkat Tuhan itu, yang dibilang pasti pulang bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Nah, saya gak ngerti bahasa Indonesia berkas-berkasnya itu apa gitu ya. Tapi bahasa Indonesia jelas banget, armloads of blessing. Blessing yang kayak bertruk-truk gitu ya, penuh banyak dan juga overflowing. Overflowing tuh gak pernah habis saudara. Kurang dikit udah mulai menipis, Tuhan kasih lagi. Baru ini, Tuhan kasih lagi. Saya baru ini, Tuhan kasih lagi. Siapa yang mau punya blessing kayak gitu? Saya tahu investment aja gak ada yang kayak gitu. Ya menurut saya, ya setahu saya. Tetap aja ada yang kalau investment dunia ya ada naik, ada turun, bener gak sih? Tapi kalau Tuhan ya,
Kita turun, dia naik. Kita agak turun, kita punya supply, dia malah tambahkan berlimpah-limpah. Kita lagi down, dia malah kasih kita berkat yang melimpah. Kita lagi kekurangan, dia kasih yang berlimpah. Bahkan saya lagi gak ada modal, dikasih berlimpah. Jangan pikiran kita selalu duit. See, saya ngomong sama anak-anak saya, please don't be money oriented. Karena kalau di bisnis money oriented is good ya. It's good. Di dunia itu lu mesti money oriented katanya gitu. Tapi menurut saya, no, jangan money oriented. Christ oriented. This is something that God wants or not. Kelihatannya sih bagus, tapi Tuhan mau gak gue kesini? Hah? Harus lihat, selalu saya bilang, anak-anak coba kalian lihat apa karakter yang kalian dapat dari sini. Anak saya suka bantuin saya kan, baking gitu-gitu. Mungkin kelihatannya kayak kecil, apa bla 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 gitu ya. Tapi saya ingatin bahwa kalian bukan cuma dapat berkat uang doang. Tapi kalian dapat apa? Ketekunan. Kalian dapat apa? Kesabaran. Itu buah roh yang gak bisa dibayar dengan uang, saudara. Dan kalian tahu, ada kasih, ada sukacita, ada ketekunan. Itu buah-buah roh. Kalian tahu itu akan berbuah-buah di dalam kalian. Amin? So that's saya ingatkan bahwa kita be a Christ oriented. Dan kalian yang kalau masih dalam keadaan saat ini masih, kayaknya masih menangis gitu ya, penuh dengan air mata. Tuhan tidak akan pernah melupakan air mata kalian. Tidak akan pernah melupakan. Dan dia katakan janjinya, kalian akan menuai dengan sukacita, dengan sukaria. Amin. Bangkit berdiri yuk kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalian diberkati. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita terima Holy Communion. Kata tadi dibilang apa? Eat your bread. Eat your bread with merry heart. Dengan hati yang gembira kita makan roti tubuh Kristus. Ya, lalu kita minum darahnya dengan sukacita. Yuk. Ada semuanya? Kita bisa di sini aja yuk. Yuk. Mari PW Team. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Seperti Musa ya. Dia waktu dibilang di situ dia masih dalam keadaan his physical figure itu benar-benar masih strong, masih apa physicalnya itu dia kehidupannya, artinya itu masih moisture-nya tuh masih ada katanya artinya. Kalian tahu kali-kali kita pikir, kalau aging lama-lama moisture habis kering gitu ya. No. Saya katakan tidak. Firman Tuhan katakan enggak. Tuhan yang akan memberikan moisture. Memberikan yang namanya moisture dalam kehidupan kita. Kalau kalian di dalam kehidupan kita apa yang Tuhan kurang Tuhan. Saya katakan kalian akan menjadi anak-anakku yang anak-anak Tuhan yang sehat. Amin. Ini loh. Tandanya ini. So when we have this, kita angkat tubuh Kristus yuk. Dengan hati yang sukacita kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bersukacita. Ini bukan waktu yang kami berduka cita. Tapi kami diingatkan Tuhan, aku bersukacita. Thank you Lord Jesus. Tubuhmu Tuhan yang dipecah-pecahkan buat kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi mengalami sakit penyakit. Kita tidak perlu lagi mengalami yang namanya kelemahan tubuh. Tidak perlu lagi mengalami aging Tuhan. We dare to ask, there is no more aging in this place. There is no more aging in our body Tuhan. Terima kasih. Kami katakan tubuh kami semakin hari semakin sehat. Bukan karena kami, tapi karena karya-Mu Yesus. Kalau ada yang sakit saat ini, mari kita angkat tangan kita bisa taruh, tumpangi tangan di mana tempat kita sakit. Kita katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah kesembuhan kami. Kami katakan ini sembuh, normal, bisa bekerja kembali semuanya secara normal, bahkan lebih baik lagi. Kau akan pakai kami anak-anak-Mu di sini Tuhan untuk pelayanan, untuk melayani jemaat-Mu, untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka boleh melihat di sekitar kami, melihat bahwa Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Yang memberikan anak-anaknya, kesehatan, kekuatan. Terima kasih, perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun virus yang bisa membunuh kami. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang sudah mati di kayu salib. Kami terima Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Untuk keluarga kami,
untuk anak kami, semua keluarga besar kami, in Jesus name. Amin. Mari kita terima tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat ya, cawan darah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cawan darah-Mu Tuhan. Darah perjanjian baru yang Tuhan yang Kau tumpahkan dengan sukacita juga Tuhan kami. Mengangkat darah-Mu yang sudah membayar kami, membenarkan kami dari segala macam dosa. Membenarkan kami Tuhan dari segala tuduhan-tuduhan, tuntutan Tuhan. Penghakiman tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah milik-Mu selama-lamanya. Dan kami tidak takut lagi. Kami with the lifted head. Dengan kepala yang terangkat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan hidup Tuhan menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk darah-Mu kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau adalah segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari kita sembah Dia sebelum kita tutup. Thank you Jesus. Oh, kita nyanyikan Yesus. Yesus. Thank you Jesus. Segala-galanya buat kami semua Tuhan. Sungguh Engkaulah kerinduan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami ingin berdoa. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami di tempat ini walaupun dan juga yang online. Dimanapun kalian berada, kalau kalian saat ini kalian rindu untuk mendapatkan damai sejahtera. Kalian rindu untuk dipuaskan selama-lamanya. Mari saya ingin berdoa buat kalian semua. Kalian tidak perlu takut. Saya akan berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau adalah Yesus Allah yang hidup. Saat ini hari ini saya menerima Engkau. Saya mengundang Engkau Tuhan untuk memuaskan kehidupan saya. Segala hidup saya Tuhan, segala area kehidupan saya serahkan kepada Engkau. Engkau Allah yang akan memberi kepuasan. Dan di dalam Engkau Tuhan aku akan mengalami sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi depresi, tidak ada lagi takutan, tidak ada lagi stres yang berkelanjutan, tidak ada lagi panic attack, tidak ada lagi mental yang tidak stabil. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Allah yang memberikan aku kestabilan.
ketenangan dan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Terima kasih Tuhan. Aku menerima dan aku hari ini tahu aku lahir baru. Aku menjadi anak-Mu selama-lamanya. Thank you Jesus. In Jesus name. Kalau kalian baru pertama kali berdoa seperti itu, kalian adalah anak Tuhan. Kalian sudah diangkat menjadi anak Tuhan dan menjadi anggota keluarga yang baru di dalam Kristus. Kalian boleh datang tetap dengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, ya. Kalian kalau mau ke GBC, it's okay di GBC ataupun di tempat-tempat lain. Tapi saya mau ingatkan, jangan lagi lupakan Kristus. Karena Kristus satu-satunya jalan. Kalian kalau dalam keadaan sulit, keadaan kalian apapun juga datang kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Biasakan lari kepada Tuhan, saudara. Amin. Karena hanya di dalam Dia ada ketenangan. Di dalam Dia ada yang namanya keselamatan. Amin. Mari kita angkat tangan kita tutup hari ini. Sunday service kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber sukacita mereka. Engkaulah sukacita buat mereka Tuhan. Bapa, aku berdoa in Jesus name. Kau berkati satu persatu yang menjadi kerinduan hati mereka. Oh Tuhan, Engkau berikan bukan hanya sedikit, bahkan overflowing. Yang mereka mungkin dalam tangisan mereka. Mereka selama ini Tuhan, menabur Tuhan di dalam tangisan mereka. Bapa, aku berdoa, firman-Mu berkata mereka akan menuai dengan sukacita. Menuai dengan sukacita, menuai dengan sukacita, mendapatkan berkas, bahkan membawa pulang berkas-berkasnya berlimpah-limpah. Kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan berkat overflowing, berkat yang melimpah mengalir, bahkan banjir ke kiri dan ke kanan. Katakan ke kiri ke kanan saya akan diberkati. Amin. Ke kiri ke kanan semuanya akan diberkati. Mereka akan hidup dengan bebas dari tuntutan hutang, tidak lagi hidup dengan pas-pasan, tapi mereka akan hidup dengan dengan abundance, kelimpahan, berkat-berkat melimpah. Mereka akan Kau jadikan anak-anak yang penuh dengan kelimpahan. In Jesus name. Apapun yang akan kalian lakukan mengalami keberhasilan. Tidak ada lagi kegagalan. Dalam bisnis tidak ada lagi kegagalan. There is no more penipuan lagi, nggak ada penipuan, ya, nggak ada lagi kekurangan. There is no more lack in your household, says the Lord. Amen. Nggak ada lagi kekurangan saudara. Nggak ada lagi kekurangan kata Tuhan. Tidak ada lagi kekurangan di dalam rumah tangga kalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hari ini. Mengucap syukur damai sejahtera mengikuti kalian. Kalian akan dipenuhi dengan rahmat, kebaikan Tuhan selama-lamanya. In Jesus name. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you semuanya. Thank you semuanya yang udah join. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.